Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku pada pagi hari ini? Semoga di pagi ini kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan senantiasa bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Anak-anakku, di kesempatan ini Ustazah akan melanjutkan lagi pembahasan tentang pecahan. Tetapi yang ingin Ustazah sampaikan di kesempatan ini adalah tentang pecahan desimal. Apa yang dimaksud dengan pecahan desimal itu? Pecahan desimal adalah pecahan yang ditandai dengan adanya tanda koma sebagai pemisah antara bagian bilangan bulat dan bagian pecahan. Bagian bilangan bulat di depan tanda koma dan bagian pecahan di belakangnya. Satu angka di belakang tanda koma berarti penyebut pecahan 10. Dua angka di belakang tanda koma berarti penyebut pecahan 100 dan seterusnya. Contoh 2,6. 2,6 artinya 2 adalah bilangan bulatnya. Di belakang koma ada satu angka. Artinya menandakan pecahan berpenyebut 10. Sehingga kalau kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa, maka 2,6 itu sama dengan 26/10. Kita jadikan pecahan campuran, maka menjadi 26/10. 1,35. 1 adalah bilangan bulatnya. Di belakang koma ada dua angka. Artinya pecahan berpenyebut 100. Jika kita ubah menjadi pecahan biasa, maka menjadi 135/100. Kalau kita ubah menjadi pecahan campuran, maka menjadi 135/100. 3,548. Tiganya adalah bilangan bulat, sedangkan di belakang koma ada 3 angka. Artinya menunjukkan pecahan berpenyebut 1000. Kalau kita ubah menjadi pecahan biasa, maka menjadi 3.548/1000. Kalau kita ubah menjadi pecahan campuran, maka menjadi 3.548/1000. Dan seterusnya. Operasi pada pecahan desimal. Operasi pada pecahan desimal meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita mulai dari penjumlahan pecahan desimal. Bagaimana caranya kita menjumlahkan pecahan desimal? Maka ada aturan yang harus kita perhatikan di sini. Pertama, letakkan angka sesuai nilai tempatnya. Yang kedua, tanda koma diluruskan. Yang ketiga, jumlah setiap angka seperti pada penjumlahan bersusun ke bawah. Jangan lupa untuk menuliskan tanda koma pada hasil penjumlahan. Contoh berikut. 3,7 ditambah 2,54. Kita perhatikan nilai tempat angkanya, nilai angka tempatnya. Kenapa di situ Ustazah tambahkan angka 0? Karena nilai perseratusan dari 3,7 adalah 0. Ya, karena tidak ada maka Ustazah tuliskan 0. Kemudian yang kita perhatikan berikutnya adalah kita luruskan komanya. Setelah kita luruskan komanya, baru kita jumlahkan seperti menjumlahkan biasa. 0 ditambah 4 sama dengan 4, 7 ditambah 5 sama dengan 12, simpan 1, taruh di atasnya 3. Sehingga 1 tambah 3, 4, 4 tambah 2, 6. Maka kita dapatkan hasil 6,24. Kemudian nomor 2, 34,7 ditambah 1,9.
kita luruskan nilai angka sesuai tempatnya. Kemudian kita luruskan komanya. Nah, setelah kita luruskan komanya, baru kita jumlahkan seperti kita menjumlah bersusun biasa. 7 ditambah 9 adalah 16, maka nyimpan 1. 1 ditaruh di atasnya 4. 1 tambah 4, 5, 5 tambah 1, 6. Maka kita dapatkan 6. 3 turun ke bawah. Ya, sehingga hasilnya 36,6. Operasi pada pecahan desimal berikutnya adalah pengurangan pecahan desimal. Aturannya, letakkan angka sesuai nilai tempatnya, tanda koma diluruskan, kurangkan setiap angka seperti pada pengurangan bersusun ke bawah. Jangan lupa untuk menuliskan tanda koma pada hasil pengurangan. Contoh berikut, 7,89 dikurangi 4,36, maka kita susun sesuai dengan nilai angkanya. Setelah itu luruskan komanya. Ketika sudah meluruskan koma, maka kalian hitung seperti pengurangan bersusun biasa. 9 dikurang 6, 3. 8 dikurang 5, 4. Komanya lurus, kemudian 7 dikurang 4, 3. Maka kita dapatkan hasil 3,53. Soal yang nomor 2, 53,4 dikurangi 29,63. 53,4 kita tuliskan sesuai dengan nilai angkanya, maka kita berikan tanda angka 0 di belakangnya 4. Ya, karena nilai perseratusannya tidak ada, sehingga kita berikan tanda 0. Nah, sekarang pengurangan meminjam. 0 dikurangi 3 tidak bisa, maka 0 pinjam ke 1 di depannya. Berarti 10. 10 dikurangi 3, 7. 4 tadi berkurang 1, berarti tinggal 3. 3 dikurangi 6 tidak bisa. 3 pinjam ke depannya 1, menjadi 13. 13 dikurangi 6, 7. 3 itu sudah terambil 1, berarti tinggal 2. 2 dikurangi 9, tidak bisa. 2 pinjam ke depannya 1 menjadi 12. 12 dikurangi 9 sama dengan 3. 5 sudah terambil 1, maka tinggal 4. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Sehingga hasilnya 23,77. Sekarang anak-anakku, silakan dicoba mengerjakan ini nanti setelah Ustazah selesai menjelaskan tentang penerapan, perhitungan, penjumlahan, dan pengurangan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan. Penjumlahan dan pengurangan pada pecahan desimal. Tentunya ini dalam bentuk soal cerita. Perhatikan contoh berikut. Ibu membeli sebuah melon yang beratnya 3,5 kg. Ibu juga membeli sebuah semangka yang beratnya 0,25 kg, lebih berat dari melon. Berapa berat buah yang dibeli ibu seluruhnya? Di dalam menyelesaikan soal cerita, maka kita biasakan untuk ada kata jawab. Karena apa? Disitulah kita bisa menyelesaikan apa yang dimaksud di dalam soal cerita itu. Ya. Setelah itu, untuk menjawab pertanyaannya harus ada kata jadi. Ya, jadi itu berarti menjawab pertanyaan dari soal cerita itu. Di dalam soal cerita ini, berat melonnya 3,5 kg. Sedangkan berat semangka 0,25 kg lebih berat dari melon. Berarti berat semangkanya itu menambahkan berat melon dengan 0,25. Sehingga kita dapatkan hasilnya 3,75 kg. Nah, di situ kita bisa memahami kalau ada kalimat lebih berat dari. Nah, ini berarti
menambahkan dari yang diketahui awalnya. Kalau di situ awalnya berat melonnya adalah 3,5 kg, sedangkan berat semangkanya 0,25 kg lebih berat dari melon, maka berat semangka sesungguhnya adalah 0,25 kg ditambah 3,5 kg. Hasilnya 3,75 kg. Ustadzah sertakan cara menghitungnya di sampingnya itu, biar hitungan Ustadzah teliti. Kemudian, yang ditanyakan di sini adalah berat keseluruhan buah yang dibeli oleh ibu. Sehingga kita menjumlahkan berat melon dan berat semangka. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 7,25 kg. Jadi, berat buah yang dibeli ibu seluruhnya 7,25 kg. Bagaimana cara menentukan kalimat setelah jadi? Perhatikan kalimat tanyanya. Berapa berat buah yang dibeli ibu seluruhnya? Maka sebenarnya untuk membuat kalimat setelah jadi itu kita ikuti kalimat yang ada di pertanyaannya itu. Kalau yang ditanyakan adalah berapa berat buah yang dibeli ibu seluruhnya, maka kita tinggal tidak menuliskan kata berapanya, kita ganti dengan jadi, kemudian kita ikuti berat buah yang dibeli ibu seluruhnya sesuai yang kita hitung. Ya, itu caranya untuk menentukan bagaimana cara kalimat di situ yang kalian jawab sesuai dengan pertanyaan dalam soal. Jumlah berat badan Aminah dan Aisyah adalah 47,85 kg. Jika berat badan Aminah 22,25 kg, berapa kilogram selisih berat badan mereka? Di sini yang diketahui adalah berat badan Aminah dan Aisyah 47,8 kg. Dan berat Aminah 22,25 kg. Sedangkan yang ditanyakan adalah selisih berat antara berat Aminah dan Aisyah. Kita belum tahu berat Aisyah berapa, maka kita cari dulu. Berat Aisyah itu dari berat gabungan mereka, yaitu berat antara berat Aminah dan Aisyah, kita kurangi dengan berat Aminah, maka akan ketemu berat Aisyah, yaitu 25,60 kg. Setelah kita temukan berat Aisyah, maka kita bisa menghitung selisih. Apa sih arti selisih itu? Selisih itu adalah beda, ya. Sehingga untuk menyelesaikannya kita kurangkan. Berapa selisihnya? Yaitu berat badan Aisyah dikurangi dengan berat badan Aminah sebanyak 3,35 kg. Jadi, selisih berat badan mereka adalah 3,35 kg. Contoh soal yang ketiga, ibu memiliki 2 botol minyak goreng. Botol pertama berisi 2,5 liter minyak goreng. Botol kedua berisi minyak goreng 0,75 liter, lebih sedikit dari botol pertama. Berapa liter minyak yang dimiliki oleh ibu? Botol pertama berisi 2,5 liter minyak goreng. Botol kedua berisi 0,75 liter, lebih sedikit dari botol pertama. Artinya, botol pertama itu dikurangi dengan 0,75. Karena kalimat yang menyertakan pada botol kedua adalah lebih sedikit. Sehingga botol kedua berisi 0,5 liter dikurangi 2,5 liter dikurangi 0,75 liter. Sama dengan 1,75 liter. Nah, yang ditanyakan adalah berapa liter minyak yang dimiliki oleh ibu? Karena ibu memiliki 2 botol, maka kita jumlahkan. Botol yang pertama isinya 2,5 liter, botol kedua isinya 1,75 liter, maka kita dapatkan 4,25 liter. Jadi, minyak yang dimiliki ibu 4,25 liter.
Bibi mempunyai 8,6 kg gula. Gula tersebut digunakan untuk membuat kue sebanyak 2,25 kg. Berapa kilogram sisa gula Bibi setelah dibuat kue? Nah, semula Bibi mempunyai 8,6 kg gula. Kalau digunakan berarti gulanya Bibi berkurang. Maka untuk mencari sisanya yaitu dengan cara dikurangi, ya. 8,6 dikurangi 2,25 sama dengan 6,35 kg. Jadi sisa gula Bibi setelah dibuat kue adalah 6,35 kg. Inilah anak-anak yang kita pelajari hari ini. Semoga apa yang sudah Ustazah sampaikan dan Ustazah jelaskan, kalian bisa memahaminya dan mengerti. Selanjutnya, kalian akan mencoba praktek untuk menghitung baik perhitungan penjumlahan dan pengurangan desimal ataupun menyelesaikan soal cerita penjumlahan pengurangan desimal. Ayo mencoba. Buku paket halaman 10, nomor 8 sampai dengan 10. Silahkan dikerjakan. Setelah kalian kerjakan, nanti hasilnya kalian foto, kemudian kirim ke Google Classroom kalian masing-masing. Ingat 1 meter itu sama dengan 100 cm. Nah, dalam penyelesaian di soal itu ada yang hitung tentang keliling. Keliling itu berarti dijumlah semua sisi-sisinya, ya, dan menggunakan ukuran meter dan sentimeter. Ustazah udah ingatkan bahwa 1 meter sama dengan 100 cm. Itu saja dari Ustazah anak-anakku semua. Semoga kalian tetap bersemangat. Apa yang Ustazah sampaikan hari ini bisa kalian mengerti dan pahami dengan baik. Sebelum Ustazah akhiri, mohon maaf mungkin ada yang kurang-kurang. Ustazah akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.